Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah di masa pandemi yang belum berakhir ini kita bisa berjumpa melalui media karena kemajuan teknologi manusia di saat ini. Saya ingin mengenang masa-masa yang sangat indah saat saya menjadi mahasiswa di Universitas Jayabaya. Saat itu masih tahun 1974. Saya memasuki Universitas Jayabaya yang kampusnya ada di Jalan Salimba, yaitu ada di depan Rumah Sakit Carolus, yang saat sekarang bisa di samping Universitas Pertahanan. Saat itu masih ada zaman untuk memasuki universitas setelah diterima lulus tes itu ada MAPRAM. Kebetulan saat MAPRAM saya sebagai ketua regu dan setelah memasuki kuliah di Fakultas Hukum saya sebagai ketua tingkat atau komisariat tingkat. Syukur alhamdulillah walaupun sering dalam mengikuti kuliah karena listrik padam, itu kita memakai lilin atau yang lebih hebat memakai petromak, itu tetap kita jalani, kita lakukan. Itulah kondisi kampus Universitas Jayabaya tahun 1979 terakhir sudah menempati di Cempaka Putih. Belakangan ada kampus baru di Pulau Mas. Jadi tahun-tahun terakhir, tahun 79, baru kami merasakan menikmati kampus baru di Cempaka Putih. Sebelumnya selama 4 tahun kami selalu kuliah di kampus Salimba. Dengan demikian kita melihat peningkatan Universitas Jayabaya perkembangannya dengan sudah memiliki kampus ini yang begitu luas, di tengahnya ada masjid dan di belakang tembus Jalan Cempaka Putih. Ya, kita sangat bangga sebagai mahasiswanya. Kemudian saat itu saya diundang pihak rektorat, diberitahukan bahwa saya sebagai terpilih sebagai mahasiswa teladan secara nasional saat Menteri Pedanka adalah Bapak Syarif Tayeb. Ada upacara khusus kepada saya saat itu di Civitas Akademika dan diberikan di forum saat upacara terjadi tentang penghargaan saya sebagai mahasiswa teladan, dan saya sangat bangga sekali. Saya orang desa, orang kampung, orang nggak punya, tetapi bisa menjadi mahasiswa teladan di Universitas Jayabaya untuk tingkat nasional. Karenanya saya tetap menekuni kuliah saya karena saya sudah tinggal masa akhir. 1 tahun kemudian pada tahun 79 saya mengikuti ujian skripsi saya. Diuji oleh guru besar dulu Bapak Dekan Profesor Sunario dan guru besar lainnya. Saya ingat ada 5 orang penguji saat itu, dan saya bersyukur bisa menjawab pertanyaan dan akhirnya dinyatakan lulus. Yang lebih menggembirakan lagi, dengan tidak bermaksud takabur atau sombong, seangkatan saya yang lulus sarjana itu saat itu hanya diri saya sendiri, alhamdulillah. Kemudian di wisuda hanya 5 orang. 5 orang itu dengan berbagai angkatan sebelumnya. Sedangkan angkatan saya yang masuk 74, 79 selesai hanya saya. Karena saat itu kuliah untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum itu harus kuliah selama 5 tahun. Tidak ada sistem SKS. Jadi setiap tingkat mendapat ijazah
setiap tingkat mendapat ijazah. Zaman saya dulu masih ada sarjana muda hukum atau SMHK dan ada sarjana hukum. Itu yang saya rasakan, sehingga saya bangga. Setelah lulus S1, saya masuk di LBH Jakarta. Setelah mengikuti tes selama 3-4 bulan dari seluruh Indonesia, di berbagai kesempatan, tesnya yang begitu rumit dan pelik, sampai psikotes, dan terakhir adalah tes wawancara. Saat wawancara yang menguji antara lain Adnan Buyung Nasution, Prinsen, Pak Ali Sadikin, kemudian mantan Ketua Mahkamah Agung Pak Lukman Wiryadinata, mantan Ketua Mahkamah Agung Pak Suryadi, kemudian Abdurrahman Saleh, Tuti Tagalung, dan lain-lainnya. Itu berapa banyak waktu yang uji saya itu. Melebihi daripada ujian disertasi. Itu hanya untuk masuk di LBH Jakarta waktu itu. Belum ada nama YLBHI, belum ada. Masih LBH Jakarta. Akhirnya, karena tekad saya untuk menjadi advokat, bersyukur dinyatakan lulus juga. Tahun 80 saya masuk di LBH Jakarta. Rombongan saya seluruh Indonesia yang lulus 2 orang. Saya dari Universitas Jayabaya dan satu lagi dari Universitas Parahyangan, Bandung. Hanya berdua yang lulus. Akhirnya kami praktek sebagai pembela umum. Namanya pembela umum, belum advokat. Kami bangga alumni Jayabaya bisa diterima di LBH Jakarta dengan pesaing-pesaingnya yang dari berbagai universitas negeri. Tapi akhirnya Universitas Jayabaya mampu mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya saat itu tahun 80. Setelah masuk di LBH Jakarta dengan sebutan pembela umum, saya lebih bangga lagi. Saya punya tekad didikan para dosen saya selama menjadi mahasiswa yang tak henti-hentinya kita selalu berjuang masa Orde Baru dulu, mengikuti gejolak perkembangan politik dan hukum. Kita para aktivis dari mahasiswa kampus Jayabaya selalu aktif, baik saat kampusnya ada di Salemba maupun di Cempaka Putih. Gerakan demi gerakan yang tak lupa, yang sangat berkesan tentang gerakan buku putih saat itu yang dipelopori rekan kita Heri Ahmadi dari ITB. Kami membentuk poros Jakarta-Bandung dan selalu mondar-mandir untuk bersama-sama bahu-membahu sesama rekan-rekan aktivis dari Dewan Mahasiswa maupun mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia. Itu yang kami lakukan. Jerih payah sebagai aktivis tak terukur, tak bisa dinilai dengan uang, tapi tetap karena itu tuntutan hati nurani kita sebagai mahasiswa, kita jalankan. Demikian pula saat kita menjadi pembela umum di LBH Jakarta, darah sebagai aktivis tetap mengalir, bahkan meningkat. Saat di LBH Jakarta tidak ada lawan kita siapapun juga yang tidak kita lawan sampai pupus selesai. Penggusuran demi penggusuran dengan tentara kita bela dan kita lakukan. Bahkan saat membela kampus Jayabaya menyangkut masalah tanah yang sekarang berdiri kampus di Pulau Mas, saya sudah berhadapan dengan institusi militer. Dan saya berjalan sendiri menghadapi rapat para petinggi di pihak militer. Akhirnya tetap status tanah kampus Jayabaya kami menangkan berkat doa dari seluruh
yayasan maupun kampus Civitas Akademika Universitas Jayabaya. Kami melaporkan hal itu kepada Bapak Rektor yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Muslim Tahir, Sarjana Hukum. Mendapat kehormatan, berbagai kehormatan diberikan kepada saya secara pribadi. Karena saya juga dijadikan sebagai pengurus atau penasihat dari Yayasan Universitas Jayabaya, dijadikan penasihat dari Badan Pengurus Harian Yayasan Universitas Jayabaya, dijadikan penasihat untuk keluarga Rektor Universitas Jayabaya, serta mengajar di Universitas Jayabaya. Saya tekuni dengan tidak melihat gaji atau honorarium yang kami terima sebagai dosen. Kami melakukan tugas-tugas kewajiban kami karena ini merupakan suatu amanah, suatu kepercayaan yang begitu luar biasa saya anggap sebagai orang desa bagi saya. Maka kepercayaan dari Profesor Dr. Haji Muslim Tahir Sarjana Hukum saya jalankan dengan seksama sebaik-baiknya. Bahkan akhirnya walaupun digugat berulang kali masalah tanah itu, kita tetap memperoleh kemenangan dengan cara persuasif, manusiawi, dan humanisme. Saya lakukan pendekatan dengan pihak ahli waris yang katanya memiliki tanah itu, dan saya minta buktinya, serta bagaimana bisa terjadi pemberian kuasa dengan pihak yayasan militer. Akhirnya diakui adanya perjanjian yang sebenarnya formalitas. Saya minta perjanjian itu dan dia minta uang, entah istilahnya uang kerohiman atau uang kebaikan atau apa, yang penting bukti asli tentang pemberian kuasa yang formalitas itu sudah saya terima dan saya laporkan kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Muslim Tahir Sarjana Hukum tentang hal itu, dan disepakati akhirnya kita berikan. Dengan diberikan uang itu, maka asli kuasa yang pro forma ada di tangan saya. Dan akhirnya itulah yang membuyarkan dan memenangkan tentang perkara sengketa tanah kampus Universitas Jayabaya yang ada di Pulau Mas yang sampai sekarang ini tempatin. Syukur alhamdulillah. Berjalannya waktu selama mengajar, karena ini merupakan kampus alma mater saya bangga. Gedungnya mewah saat itu, termegah di sepanjang jalan bypass ini. Kami bangga, kami mengajar all out. Mengajar pagi, mengajar sore. Sehingga kami suka tidak kembali ke rumah kecuali sampai selesai kuliah malam hari. Dan saya saat mengajar, kita tidak lumrah atau tidak sebagaimana layaknya seorang dosen mengajar mahasiswanya dengan formalitas. Saya all out, saya ajarkan semua ilmu saya dalam praktek sebagai advokat pembela umum di LBH maupun teori-teori di dalam buku-buku ilmu yang diberikan kewenangan kepada saya mengajar mata kuliah itu. Sehingga mahasiswa saya ajar, setiap mata kuliah yang diberikan kepada saya, berganti-ganti apapun juga, selalu diikuti mahasiswa yang begitu banyak, sampai berada di luar ruangan. Jadi ada di teras ruang kampus dipenuhi dengan menarik kursi-kursi dari ruang lainnya untuk mengikuti mata kuliah saya. Lebih senangnya lagi buat saya, karena saya kuliahnya 4 SKS, dan saya bicara terus menerus, tidak mungkin saya tidak minum, dan saya anti apabila di depan publik saya minum sendiri, tidak mengajak hadirin yang hadir itu tidak minum. Makanya saya selalu menyiapkan, saya minta tolong pada rekan mahasiswa untuk membeli minuman, entah Coca-Cola, Fanta, Sprite, teh botol,
Sebelum ada teh botol dulu ya Coca-Cola, Sprite, Fanta. Dan kemudian kita beli roti. Sehingga saat kuliah selama 4 SKS itu, kami selalu lancar. Kalau haus kami minum, lainnya juga kita persilakan minum. Semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu kita lakukan berpuluh-puluh tahun saat menjadi dosen Universitas Jayabaya. Dan bersyukur mahasiswa-mahasiswa saya telah banyak yang sukses. Saya diberi tugas ngajar, misalnya atau nguji skripsi, bimbing skripsi, kita ajarkan, kita ajari bagaimana cara menulis yang baik. Saya tidak pernah menghambat mahasiswa. Saya selalu mensupport, entah dari kalangan yang kaya maupun yang tidak kaya, yang cantik maupun yang tidak cantik, yang model preman atau yang ganteng, semuanya saya sayangi, saya rangkul, saya ajari untuk bisa mengikuti kuliah secara cermat, teliti, dan merasa bangga ikut kuliah di Universitas Jayabaya. Bagaimana cara saya menginginkan supaya mahasiswa semuanya lulus semuanya? Adalah saya ajari bagaimana kisi-kisi mengikuti ujian, melakukan pelatihan, melakukan argumentasi sehingga bisa menjawab soal-soal yang telah saya ajarkan. Saya biasa mengajarkan kepada mahasiswa dengan cara dialog, dan yang paling tidak disukai oleh para mahasiswa, tugas dari saya adalah meringkas buku wajib dengan tulisan tangan. Jadi mahasiswa sering mengeluh, tugas Bapak berat untuk meringkas buku dengan tulis tangan lagi. Harusnya kalau diketik pakai komputer, ya belakangan kan sudah ada komputer, itu bisa lebih mudah. Tapi saya tidak mau kalah dengan akal mahasiswa. Kalau dengan komputer, bisa saja diketik, dikopi kepada yang lain. Jika ada tugas keseharian yang menyangkut dengan produk print out komputer, maka saya teliti apakah print out komputer dari si A, si B, kelompok A, kelompok B, itu jika fontnya dan tipe hurufnya sama, saya bilang, saya panggil semuanya. Harus ngaku jujur, siapa yang nyontek yang lain, yang ngopi yang lain tidak mau melakukan sendiri. Sehingga saya sudah punya cara untuk menguji validitas daripada tugas-tugas mahasiswa yang benar melakukan sendiri atau yang nyontek. Itu yang tidak disukai mahasiswa. Namun demikian saya tidak bosan-bosannya dengan penuh rasa kebersamaan sebagai keluarga saya sendiri atau anak saya sendiri, mahasiswa-mahasiswa dekat dengan saya. Bahkan ada mahasiswa, beberapa mahasiswa yang mau di drop out karena tidak membayar kuliah, saya yang selalu memperjuangkan para mahasiswa. Karena bisa saja saat ini orang tuanya tidak mampu, belum punya uang dan sebagainya. Tapi harus tidak boleh drop out, harus boleh kuliah. Kalau perlu dicatat, punya pinjaman di kampus. Karena saya merasa sangat sayang dengan para mahasiswa, dan para mahasiswa-mahasiswa saya itu adalah generasi penerus bagi kita semuanya. Dan bersyukur sampai sekarang, jika ketemu di luaran, banyak yang menjadi pejabat, banyak menjadi komisaris BUMN, dan say hello dengan saya, menceritakan saat ikut kuliah saya, dan saya merasa bangga. Itu saat kita menjadi mahasiswa dan menjadi dosen di Jayabaya. Karena mungkin kegigihan saya, pengabdian saya yang begitu tulus, ikhlas, dan begitu care dengan mahasiswa, akhirnya saya diberi beasiswa oleh Prof. Muslim Tahir dulu untuk ikut S2. S2 di Jayabaya. Saya ikut S2 Jayabaya, bersyukur juga tepat waktu selesai, lulus. Lulusnya dengan cum laude juga gitu. Akhirnya sampai di wisuda. Saya tetap terus mengajar dan tetap terus buka kantor advokat sendiri. Karena di Jayabaya waktu di LBH itu hanya selama 3 tahun,
kemudian ngajar di Jayabaya, begitu buka kantor sendiri tetap ngajar di Jayabaya. Sampai mungkin juga karena kegigihan saya, keuletan saya, ketulusan saya mengabdikan diri di Universitas Jayabaya, saya ingat dulu waktu saya mau umroh oleh Pak Rektor, Profesor Dr. Muslim Taher, sarjana hukum, karena mau punya hajat untuk mengawinkan putrinya, sedangkan saya mau berangkat umroh, dipanggil oleh beliau. Pak Teguh, ini kan anak kita, adik kita. Saya mau punya hajat untuk mengawinkan anak saya. Masa Pak Teguh mau berangkat umroh? Terus akhirnya Prof. Muslim Taher, sarjana hukum, mengatakan ditunda Pak Teguh. Ajak pergi dengan keluarganya. Setelah selesai hajatan perkawinan saya mengikuti apa yang diperintahkan atau diucapkan oleh Pak Rektor yang saya muliakan dan saya banggakan serta saya hormati. Saya haru kalau ingat itu. Sehingga akhirnya saya mengikuti upacara pernikahan, perkawinan Ananda di hotel yang sangat megah, ya, di Shangri-La waktu itu. Setelah mengikuti perkawinan, baru seminggu kemudian saya diberangkatkan umroh bersama keluarga saya. Sungguh suatu perbuatan yang sangat mulia, yang saya yakin belum tentu dinikmati oleh orang-orang yang seperti saya yang saya lakukan. Yang asalnya dari kampung, dari desa, orang nggak punya. Tapi karena ketulusan, kegigihan saya membimbing para mahasiswa untuk menjadi sarjana dengan penuh kasih sayang. Sampai-sampai belum tentu ada. Saat kuliah mahasiswanya juga diajak minum dengan snacknya. Dan bahkan saat diberi mata kuliah untuk praktek peradilan di pengadilan, saya ke pengadilan minta tolong kepada hakim bahwa mahasiswa akan praktek kuliah, diberikan masuk di ruangan, setelah selesai boleh tanya jawab dengan majelis dan seterusnya. Dan pulang dari pengadilan karena sudah siang juga kita ajak makan dulu. Ada namanya Dwima Plaza yang seberang di kampus, kita ajak makan, entah itu sifatnya KFC atau makanan yang lainnya. Satu kelas kita ajak makan dan saya bayar semuanya. Kenapa itu lakukan? Inilah kasih sayang saya sebagai dosen kepada mahasiswanya adalah kepada anak-anak didiknya. Perbuatan-perbuatan seperti itu ternyata buat para mahasiswa setelah menjadi pejabat dan selesai sampai tua saat ini, selalu kalau bertemu menceritakan kenangan-kenangan saat menjadi mahasiswa saya, dan saya camkan itu sesuatu yang sangat indah dan sangat menggembirakan serta membahagiakan saya. Ternyata mahasiswa saya banyak yang sukses, baik di pemerintahan maupun di perbankan atau bahkan di swasta. Yang pindah sudah lain pulau pun sering suka mengabari kalau ada apa-apa akan konsultasi dengan saya. Misalnya seperti itu. Itulah kebanggaan saya sampai saat ini, walaupun saat ini saya tidak mengajar di Universitas Jayabaya. Setelah itu, karena begitu kesibukannya, saya mengikuti kegiatan partai politik dari berbagai partai politik. Dari DPR juga memberikan kepercayaan kepada saya dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Ada kasus Bulogit, saya diberi kuasa dari DPR, dari panjanya. Kemudian kita persidangan. Akhirnya kemudian ada gejolak di partai politik, ada lintas fraksi di DPR untuk bisa menghentikan jabatan presiden saat itu yang berjalan. Saya juga diminta untuk memberikan advis di sana. Dan akhirnya semuanya dapat berjalan dengan baik dan goal. Saya bersyukur. Walaupun saya lulusan Jayabaya, saya mampu mengemban tugas baik hukum maupun politik yang telah diamanatkan, dipercayakan kepada saya yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini.
Dari kegiatan itu semuanya, banyak dari tokoh-tokoh politik, partai politik yang pernah saya bela. Tidak hanya di PDIP aja, karena memang saya dulu juga pernah menjadi staf ahli di DPR RI, fraksi PDIP, dalam rangka membuat rancangan undang-undang, pembahasan undang-undang, dan lain sebagainya. Tetapi tokoh-tokoh dari partai lain seperti Partai Amanat Nasional, kami juga bela. Dari Partai Golkar, kami juga bela. Dari P3, kami juga bela. Bahkan merebut kantor DPP P3 yang di Jalan Diponegoro adalah saya yang melakukan. Setelah itu kami serahkan kepada wakil ketua umum P3 saat itu, rekan saya Imron Pangkapi, yang dulu sebelum menjadi pimpinan di P3, beliau adalah wartawan yang selalu bersama-sama memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di lapangan atau di forum-forum pengadilan. Dari itu semuanya, akhirnya yang mulia, yang saya banggakan dan saya hormati, Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Muslim Tahir Sarjana Hukum, memberikan saya beasiswa untuk ambil S3. Beliau mengatakan, Pak Teguh ambil S3, saya kasih beasiswa. Karena Pak Teguh sudah mengetahui tentang keadaan kampus Jayabaya, nantinya Pak Teguh harus siap kalau dikasih tugas menjadi rektor. Dikirimlah saya untuk kuliah. Walaupun saya MH, SHMH, S3-nya dikirim ke Universitas Negeri Jakarta untuk mempelajari bidang ilmu manajemen pendidikan. Karena sesuai dengan pesan Pak Rektor tadi, saya mengikuti kuliah program doktor di Universitas Negeri Jakarta Rawamangun. Mengikuti dengan cermat dan kita mendapat teman-teman asisten menteri, ya pejabat-pejabat lain, sehingga ada kekompakan kita, belajarnya pun kita di Seknek, karena teman kita asisten menteri. Setiap belajar di sana, dan segala kebutuhan, buku-buku ajar tersedia semuanya, sehingga kita cepat selesai. Tidak terlalu lama. Karena kegigihan kita, aktivitas kita di kampus, bahkan saya sampai diminta untuk sebagai penasehat program pasca sarjana. Sekaligus dikontrak sebagai penasihat hukum Universitas Negeri Jakarta dengan rektor saat itu setelah Pak Cipto itu Profesor Dr. Bejo. Sampai berapa tahun waktu itu kita jalin dengan baik. Bahkan untuk ujian disertasi saya pun saya tidak mau kalah dalam forum, sehingga selalu latihan rekan-rekan di Deklat pendidikan latihan di sana untuk menguji saya satu persatu dari teori-teori yang saya tulis di dalam disertasi dan hasil penelitian di kampus Universitas Jayabaya. Karena saya menguji tentang kinerja para dosen dan tenaga kerja Universitas Jayabaya. Akhirnya bersyukur saya juga sudah lulus. Setelah lulus juga kami laporkan kepada Pak Rektor. Tugas dan amanat yang diberikan kepada saya oleh Bapak Rektor telah jalankan semuanya dengan baik, dengan taat, dengan konsisten. Sehingga dengan putra-putra beliau juga kami sangat dekat. Namun demikian, kedekatan saya tidak saya gunakan untuk menyalahgunakan kedekatan. Gunakan kedekatan, arti batin dan kekeluargaan, kita tidak pernah untuk minta fasilitas apapun juga. Saya Teguh Samudra adalah Teguh Samudra seperti apa adanya. Bergerak kemajuan dan perkembangan teknologi maupun perkembangan politik di Republik ini, akhirnya
saya mundur karena waktunya tidak cukup untuk mengajar. Intensitas kegiatan politik yang begitu tinggi dan saya dibutuhkan di berbagai lini kehidupan berbangsa dan negara ini, maka saya menekuni di bidang politik, memberikan advis ke sana kemari, baik secara nyata maupun tidak nyata. Dalam makna nyata adalah dengan banyak orang, tidak nyata adalah hanya berdua atau empat mata. Apa yang harus saya berikan advisnya? Apa yang harus saya tuliskan dalam suatu surat keputusan yang diambil untuk kegiatan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Setelah itu, saya diminta ngajar di Undaris, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian di Jakarta juga saya diminta ngajar oleh Universitas Nasional Jakarta, karena perkara-perkara Universitas Nasional Jakarta saat itu, saat ribut, saya yang membela dan memperoleh keberhasilan. Kemudian dari Rektor UNAS minta supaya saya menjadi dosen tetap di UNAS. Saya mengikuti menjadi dosen tetap di UNAS. Kemudian saya diusulkan untuk menjadi profesor. Saya ikuti semua, saya lakukan semua, dan sudah diuji oleh tim, dievaluasi semua apa hasil kerja saya. Pada tahun 2006, KUM saya sudah 1393 tahun 2006. Dan diajukanlah ke Kopertis untuk mendapatkan gelar profesor. Tetapi di Kopertis ada hal-hal yang saya tidak mau memenuhi persyaratannya. Karena dalihnya, saat itu saya menjabat sebagai rektor Universitas Kejuangan 45, itu kepunyaan para tentara ya, para jenderal, pensiunan jenderal. Saya sebagai rektor, tetapi yang ngajukan gelar profesor adalah daripada Universitas Nasional, sehingga diminta saya untuk berhenti sebagai rektor. Saya mendapat informasi, kalau saya berhenti dari rektor, maka rektor itu akan diambil oleh seseorang yang tidak dikehendaki oleh pihak yayasan, para jenderal tadi. Dan saya diminta untuk tetap bertahan, karena banyak mahasiswa juga yang belum diwisuda. Akhirnya saya mengabaikan saran atau perintah daripada Kopertis saat itu, dan saya tetap menjadi rektor, tidak diberikan SK tentang profesor atau guru besarnya, saya abaikan. Kenapa? Karena kecintaan saya kepada para mahasiswa dan kecintaan saya kepada para mahasiswa yang telah lulus memperoleh gelar S1 tapi belum diwisuda, sudah beberapa kali angkatan, 3 atau 4 angkatan. Jadi karena sayang saya kepada para mahasiswa, saya sampai saat ini tetap seperti ini. Saya abaikan itu semuanya. Akhirnya karena kesibukan dan perkembangan politik di Republik ini semakin tinggi, kami ditarik ke sana kemari, sehingga saat itu juga di organisasi profesi, saya waktu itu sudah sebagai Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN. Kemudian pembentukan Pradi, saya juga ikut membidani terbentuknya Pradi, karena saya sebagai waktu itu masih Sekjen Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Setelah terbentuk Pradi, saya melakukan kegiatannya, melakukan verifikasi dan ujian-ujian bersama pengadilan tinggi, mengadakan PKPA, selalu mengikuti. Tapi karena ada hal-hal yang dijalankan tidak sesuai dengan makna dibentuknya
ya, kebersamaan dari para organisasi advokat itu, maka saya tidak cocok dengan visi misi dan prakteknya yang tidak menolong sesama. Saya Teguh Samudra tidak suka mempersulit orang lain. Kalau bisa menolong, kenapa nggak kita tolong? Kalau bisa dibantu, kenapa tidak dibantu? Karena kita hidup bermanfaat bagi orang lain, itulah suatu kebahagiaan. Sehingga untuk Teguh Samudra dalam kehidupan sehari-hari harus bermanfaat buat orang lain. Setelah Peradi pecah, saya juga membentuk Kongres Advokat Indonesia. Setelah berpecah belah semuanya, semua organisasi terpecah belah, karena kesulitannya rekan-rekan kita di daerah untuk mengurus kartu tanda advokat yang masa berlakunya sebentar dan sudah transfer uang datang ke Jakarta, belum juga didapat. Akhirnya banyak yang mencari saya, berkeluh kesah, dan minta supaya saya membentuk organisasi untuk melindungi mereka-mereka. Kembali lagi bangkit naluri saya saat saya membela para aktivis mahasiswa Universitas Jayabaya yang karena kegiatan aktivis di luar dalam kehidupan berbangsa negara, kemudian mendapat kesulitan untuk membayar uang kuliah, akan di DO, tidak boleh ikut ujian, saya selalu protes. Nah saat ini teman-teman advokat yang dulu saya juga sebagai pengajar dalam PKPA-nya, membimbing mereka dapat kesulitan sudah jadi advokat, hanya urusan kartu tanda anggota. Karena permintaan-permintaan mereka yang dari luar Pulau Jawa dan begitu mengharukan, akhirnya saya bentuk organisasi advokat dengan nama Ferrari, yaitu Federasi Advokat Republik Indonesia. Saya sudah tawarkan kepada teman-teman saya untuk menjadi ketua umum, tapi tidak ada yang mau menyerahkan kepada saya, akhirnya saya pimpin sampai saat ini. Walaupun baru 4 tahun, syukur alhamdulillah karena ridho Allah Subhanahu wa taala dan doa dari orang-orang sahabat-sahabat saya, keluarga, sanak family. Mungkin mahasiswa saya juga di tempat lain akhirnya berjalan dengan baik, aman, tentram, damai, dan menghasilkan advokat muda yang tidak berapa lama kemudian setelah diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi dan diangkat oleh organisasi, bisa membuka kantor advokat masing-masing, membuka law firm masing-masing. Kecintaan saya dengan mahasiswa, menurut dosen-dosen lain dibilang aneh. Saya bisa saja banyak yang tidak suka dengan saya para dosen lainnya. Ini terlihat dulu, karena pihak sekretariat mencela atau ada yang kalau bahasa sekarang nyinyirin gitu dosen lain. Kenapa mahasiswanya Pak Teguh banyak yang lulus dengan A? Ada apa? Saya jawab, sudah sampaikan aja yang ngomong seperti itu, yang mencela seperti itu. Pemberian nilai adalah otoritas saya sebagai dosennya. Kalau yang bersangkutan mau tahu nilainya, akan saya tunjukkan nilainya, hasil ujian masing-masing, baik tengah semester maupun ujian akhir semester. Karena saya selalu memberikan tryout kepada mahasiswa. Bahkan, jika ada mahasiswa, saat itu masih banyak demonstrasi ya dari para mahasiswa di Jakarta ini maupun di luar Jakarta. Kalau ada mahasiswa saya yang tidak masuk izin untuk ikut demo, itu bahkan saya kasih nilai A. Kenapa? Mahasiswa yang ikut demo itu berarti sudah luar biasa cara berpikirnya, kecerdasannya, dan pandangan hidupnya dibanding yang tidak ikut demo. Kemudian bagaimana bisa mempertanggungjawabkan? Kita uji sendiri. Atau sebelum saat ujian, kita kasih kucing-kucing atau tryout kepada mereka untuk bisa mengikuti ujian dan mampu menjawab dengan baik. Akhirnya bersyukur sampai saat ini
mahasiswa-mahasiswa saya, baik yang menjadi advokat juga banyak, yang menjadi pejabat juga banyak, atau menjadi notaris, dan saya bangga. Apalagi yang masih ingat dengan sepak terjang saya saat menjadi dosen, ya, yang begitu penuh cinta kasih kepada mereka. Saya hanya menginginkan supaya cepat lulus, supaya orang tua kalian bangga dengan saudara-saudara mahasiswa saya cepat menjadi sarjana. Hanya itu saja. Karena kita mengalami bagaimana sulitnya kita kuliah sambil bekerja. Itu saat itu. Syukur alhamdulillah, dalam perjalanannya saya selalu bertemu dengan sesama alma mater. Di Ikatan Keluarga Alumni Jayabaya, saya juga pernah menjabat sebagai ketua umum. Ikatan Fakultas Hukum Jayabaya, saya juga pernah menjabat sebagai ketua. Dan semuanya saya lakukan dengan penuh khidmat. Jika ada kegiatan-kegiatan, biaya pun kita penuhi. Terkecuali ada rekan-rekan panitia yang mau mencari donasi kepada rekan-rekan alma mater atau pejabat-pejabat lainnya. Yang penting setiap ada kegiatan daripada Ikatan Alumni Jayabaya pun selalu kita jalankan. Namun kita belum bisa memberikan sumbangsih yang besar kepada Universitas Jayabaya. Karena belum terjalin adanya forum antara universitas dengan Ikatan Alumni Jayabaya. Dulu kami sudah diberikan kantor di lantai 7 kalau nggak salah tuh. Waktu itu lantai 7 atau lantai 5. Dan itu sudah mengantor, tapi belum ada sinergitas antara Ikatan Alumni dengan kampus. Padahal jika saja saya memberikan konsep kepada pihak kampus waktu itu, jika saja universitas ingin langgeng dengan mahasiswa yang begitu banyak dan menjadi kebanggaan, nggak perlu kampus ini datang ke SMU, SMU atau SMA, mengenalkan tentang Jayabaya dan sebagainya yang mengeluarkan kos banyak. Tidak perlu pasang iklan di koran-koran saat itu. Percayakan dengan alumni. Karena membanggakan alumni, pasti alumni juga bangga dengan kampus. Sehingga akan merekomendasikan anak, adik, saudara, anak teman atau tetangga untuk masuk menjadi mahasiswa Universitas Jayabaya. Inilah sinergitas yang diperlukan. Jadi bukan kita ingin mendapatkan perilaku atau perlakuan yang lebih, atau ingin dimanja oleh pihak kampus, tidak. Ini akan menjaga supaya komitmen antara alumni dengan alma mater tetap terjalin sepanjang masa. Namun kalau pihak yayasan atau universitas memperhatikan kami, ya boleh-boleh saja, itu wajar saja dan kehidupan keseharian gitu. Tapi kalau sudah merasa sendiri hebat, ya silakan saja mengikuti ya perkembangan zaman. Karena ikatan kekeluargaan harusnya tidak terpisah, harus erat sepanjang zaman. Sehingga kita merekomendasikan anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan cucu-cucu kita, sudahlah kampusnya masuk aja kuliah di Universitas Jayabaya, nggak usah di tempat lain. Di sini udah kita jamin. Ini bapakmu dulu alumni sana. Ini dulu kakekmu alumni sana. Sudah, kita jamin bagus. Inilah kebaikan dari alma mater, khususnya diri saya yang sejak dari mahasiswa jadi dosen, dapat beasiswa S2, S3, kemudian sekarang sudah berprofesi sebagai advokat. Oh ya, supaya nggak lupa, saat diberi beasiswa S3 di Universitas Negeri Jakarta, dulu saya malu untuk mengambilnya. Saya menghadap Pak Rektor dulu, Prof, mohon maaf, saya malu untuk mengambil uang atau dana beasiswa S3 ini. Lu kenapa tuh? Itu kan berikan. Karena saya mampu. Makna dari saya adalah
beasiswa itu diberikan orang yang tidak mampu tetapi cerdas. Di sini saya mampu membayar, sehingga terima kasih. Tidak sambil karena saya mau membayar kuliah sendiri di S3 Universitas Negeri Jakarta. Dan dana yang dialokasikan saya silakan diberikan kepada yang lain. Itu yang saya lakukan waktu beasiswa S3-nya. Sampai sedemikian dekatnya saya dengan Pak Rektor waktu itu. Karena tentang apa saja kehidupan di kampus maupun di yayasan selalu diceritakan kepada saya. Diskusikan dengan saya. Baik di kampus, di rektorat maupun di Jalan Lombok, kantor Jalan Lombok. Dan kami berikan advis secara tulus sesuai dengan kemampuan dan pemahaman ilmu kami yang sangat terbatas itu. Sehingga Pak Rektor juga bahagia, senang, enjoy. Kemudian saya juga pernah dikirim ke Amerika, ke George Washington University, dan dengan mendapatkan perlakuan serta pelayanan yang luar biasa. Tidak sebagaimana orang-orang yang dikirim ke luar negeri untuk studi. Sehingga saya anggap itu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan yang tiada tara yang diberikan kepada saya oleh Pak Rektor, Profesor Dr. Haji Muslim Tahir Sarjana Hukum kepada saya. Sekarang walaupun saya lulusan Universitas Jayabaya, ada senat-senat lain dari Fakultas Hukum yang saya menganggap datang ke saya, dianggapnya saya lulusan universitas negeri tersebut. Jadi ada yang mengerti kegiatan apa datang ke saya, dianggap saya lulusan universitas negeri yang sangat populer, padahal saya alumni Jayabaya. Seperti itu. Jadi banggalah jadi di Jayabaya. Rekan-rekan saya, para advokat, juga banyak yang seperti saya. Entah karena kebetulan atau karena niru, melihat dianggap saya sukses, sehingga setelah selesai, dia menjadi advokat juga. Ada yang jadi kurator, ya. Ada yang punya spesialis khusus ini dan itu sebagaimana. Sudah banyak, baik yang wanita maupun yang pria. Sehingga di mana aja kita saling berjumpa. Di kejaksaan tahu, oh alumni Jayabaya. Di pengadilan tahu hakim, alumni Jayabaya. Apalagi di pemerintah-pemerintah daerah, alumni Jayabaya. Jika saja ini dimanage dengan baik untuk kepentingan ke depan Jayabaya, insya Allah top. Luar biasa untuk Jayabaya. Saya banyak orang yang tahu alumni Jayabaya dipercaya untuk menjadi penasihat hukum pasangan Presiden RI saat itu di Mahkamah Konstitusi tahun 2014, yaitu Pak Jokowi dengan JK. Alhamdulillah kita berhasil menang. Sambil berjalan, kami diminta sebagai penasihat. Kita nggak usah sebutkan, yang penting kementerian yang sangat pegang peranan tentang Republik ini. Jadi Kementerian Koordinator, ya Menko. Dan kita memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Dan bahkan masuk dalam tim-tim tertentu yang tidak perlu saya sebutkan untuk bagaimana Republik ini bisa aman, tentram, dan walaupun banyak demo-demo, banyak LSM, dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mencela atau menyepelekan atau bahkan dibilang merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara, sedikit banyak saya mewarnai di situ. Sebagai advokat, saya bersama dengan teman-teman bergabung dalam forum advokat pengawal Pancasila.
Karena saat itu Pancasila akan ditenggelamkan, akan diganti dengan yang lain. Saya tampil bersama teman-teman. Dan bersyukur juga kami dikasih kepercayaan oleh pihak pemerintah menjadi kuasa hukum pemerintah melawan gugatan HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara atas dibubarkannya HTI. Dan bersyukur hasilnya menang. Sebelumnya banyak RUU karena adanya Perpu Ormas, banyak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia supaya Perpu ini dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya melalui forum advokat pengawal Pancasila mengajukan sebagai pihak terkait membela kepentingan komponen-komponen bangsa dalam LSM yang pro dengan NKRI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 konstitusinya. Kita sampai kurang lebih ada 33 pihak terkait masuk di dalamnya itu. Dan semua persoalan itu muara sampai ujungnya tidak bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk didaftarkan apabila saya belum ACC. Sehingga draft kasar saya berikan kepada teman-teman semua, setelah diisi sebagai legal standing-nya, sebagai maksud visi misi daripada organisasinya, diisi. Setelah itu baru saya koreksi kerugian konstitusionalnya di mana, saya koreksi. Dan setelah benar, saya setujui, baru saya berikan kepada mereka bentuk koreksi itu untuk di-print dan ditantangani dan kemudian masuk Mahkamah Konstitusi. Itu yang kita lakukan. Jadi, untuk rekan-rekan, para alumni Universitas Jayabaya maupun adik-adik atau anak-anakku yang saya banggakan di Universitas Jayabaya, maupun para dosen yang masih mencintai sebagai pendidik mengamalkan ilmu kepada para mahasiswa di Universitas Jayabaya, itulah sekelumit apa yang saya lakukan sejak awal. Saya konsisten untuk memajukan para mahasiswa, bukan menyulitkan mahasiswa. Nggak ada ya sebutan Teguh Samudra sebagai dosen killer. Saya ada sahabatnya mahasiswa. Mahasiswa diajar oleh saya harus lebih cerdas, lebih pandai, lebih pintar daripada saya. Baru saya merasa bangga. Kalau pas-pasan saja buat saya, berarti saya yang bodoh. Bersyukur karena doa dari semua sahabat atau para mahasiswa yang saya bisa karena menjadi rekan. Sampai saat ini, walaupun baru berumur 70 tahun, saya tetap memimpin kantor advokat Teguh Samudra & Associates yang kantornya di Jalan Keramat Raya nomor 5, Senen, Jakarta Pusat, dekat dengan Istana. Juga punya organisasi, yaitu Federasi Advokat Republik Indonesia, yang berkantor pusat di Sekretariat DPP di Jalan Garuda nomor 71B, sebelah Hotel G7 Kemayoran, Jakarta Pusat juga. Semua di Jakarta Pusat. Selain itu, saya mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Karena saya dulu awalnya dari LBH, sekarang sudah menjadi advokat berpuluh-puluh tahun, maka saya mendirikan LBH berupa yayasan juga. Yayasan LBH Garuda Kencana Indonesia. Namanya begitu indah. Sekretariatnya juga ada di Jalan Garuda nomor 71B. Yang sudah mempunyai cabang 57 cabang di seluruh Indonesia. Jadi banggalah jadi mahasiswa Universitas Jayabaya yang sampai usia 70 tahun masih bisa berbuat untuk kemaslahatan umat. Masih bisa
masih mampu mengamalkan ilmu, menolong orang yang susah karena mendapat masalah untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Ini bekal saat kita menjadi mahasiswa, para dosen-dosen kita yang begitu baik membimbing saya sebagai mahasiswa. Dan saya dulu pernah menantang dosen saya, karena ada teman satu kelas, dia nilainya lebih tinggi daripada saya. Saya ingat tuh hukum acara perdata, dosennya Pak Sabirin Mujid, saya tantang, Bapak, saya nggak terima saya mendapat nilai lebih rendah daripada teman saya. Saya minta diuji depan publik, di depan kelas, untuk ditanyakan apa saja dengan dia. Kalau saya kalah, saya nilainya lebih rendah, saya bisa menerima nilai saya lebih rendah daripada dia. Tapi kalau tidak, saya harus diperbaiki nilai saya. Saya nggak mau lebih rendah yang lain. Karena selalu selama 5 tahun, bersyukur nilai saya tidak pernah rendah daripada yang lain-lainnya. Mohon maaf ya, tidak bermaksud saya sombong atau riak. Itu semuanya apa? Karena saya orang desa, orang nggak punya, jadi gigih, rajin belajar. Orang tua, itu saja. Sehingga saya di Yayasan Kepolisian Republik Indonesia, saya juga sudah berpuluh-puluh tahun di sana sebagai salah satu board of director. Di Mabes Polri saat dibentuk Subdit Tipikor di Mabes Polri, saya juga diangkat untuk menjadi instruktur di Mabes Polri, Subdit Tipikor, dan mengajar di Polda-Polda. Juga dikasih kepercayaan untuk mengajar di Megamendung, sekolah reserse waktu itu. Yang sekarang masih mahasiswa saya sudah singkat pangkatnya udah kombes. Sudah kolonel zaman itu, sekarang kombes, komisaris besar polisi. Kemarin waktu gelar perkara masih ngenalin, wah dulu bapak dosen saya, sekarang bisa ketemu, bapak dosen saya ketemu. Ini sebagai contoh, saya bangga. Karena apa? Saya tidak mempersulit mahasiswa, tapi saya mensupport mahasiswa. Ya. Selain itu juga saya dipercaya untuk memberi penasehat daripada penerbit-penerbit koran dulu. Ada Pos Kota, ya. Kemudian ada juga majalah, ya. Majalah mode. Setelah mode itu ada majalah Aneka Yes, remaja-remaja, majalah remaja. Bahkan saya diikut untuk menilai saat penilaian kontes cover boy, cover girl majalah waktu itu. Jadi walaupun saya dari Universitas Jayabaya, alma maternya, alumninya, lulusannya, universitas swasta, yang dulu waktu kuliah pakai lilin kalau lampu mati, kemudian pakai Petromak saat ada Petromak, tahun 74 sampai dengan 78. Tapi kalau kita bangga dengan alma mater kita, inilah kebanggaan yang tidak pernah kita lupakan. Tidak pernah malu tampil saya mengatakan bahasa alumni daripada Universitas Jayabaya. Karena memang saya alumni Universitas Jayabaya untuk S1 dan S2. Sedangkan S3-nya saya ada 2. Manajemen pendidikan. Gelar Doktor Manajemen Pendidikan diperoleh dari Universitas Negeri Jakarta. Dan yang satu lagi, gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur, Jakarta. Jadi ke negeri juga sudah, kembali ke swasta juga sudah. Jadi jangan merasa kecil hati, menunjukkan siapa diri kita, jati diri kita. Walaupun alumni, karena cabang-cabang Ferrari udah seluruh Indonesia, dari sampai Papua, Sorong, sampai Aceh, banyak teman-teman kita. Banyak alumni Jayabaya yang ketemu. Bahkan sekarang banyak yang jadi rektor juga seperti itu. Itulah kita bersyukur, banyak teman. Network kita luas, kita ngamalkan ilmu terus untuk bekal di akhir zaman nanti. Karenanya terbukti walaupun tidak diiklankan
di televisi atau di media cetak, Universitas Jayabaya telah mencetak banyak tokoh-tokoh di Republik ini yang kalau saja mau pihak universitas atau yayasan menugaskan menginventarisir, menerbitkan buku-buku biografi alumni Jayabaya yang top, yang hebat, luar biasa itu untuk Jayabaya. Saya tidak usah sebut siapa yang jadi menteri alumni Jayabaya, siapa yang menjadi rektor universitas yang begitu besar dan hebat di Jakarta ini. Itu alumni Jayabaya. Kita lihat berapa orang yang pernah jadi menteri, siapa wakil ketua DPR alumni Jayabaya, siapa tokoh demonstran yang dari zaman dulu sampai sekarang tua demonstrasi melulu, tokoh Jayabaya. Tapi nggak bisa sebutin satu persatu ya. Nanti biar pihak kampus yang mengidentifikasi, memverifikasi orang-orangnya itu. Tapi mereka mikir kalau ketemu dengan saya. Kenapa? Lah kalau ada saya, kalau ada apa-apa kan yang bela saya, pembelanya saya. Sehingga ya sudah, jalan hidup masing-masing. Saat pertemuan dalam suasana kekeluargaan, tidak membahas politik tentang kehidupan berbangsa negara, kita oke. Tapi kalau bicara membahas perkembangan, keadaan, sosial politik, kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau tidak sejalur, saya tidak mau. Karena prinsip saya, NKRI ini harus hidup sepanjang zaman. Tidak boleh dipreteli atau diacak-acak oleh siapapun juga, termasuk oleh alumni-alumni dari Jayabaya. Mohon maaf nih gitu, beda pandangan boleh dong, ya kan demokrasi gitu. Jadi singkat kata, saya bangga alma mater Universitas Jayabaya, sarjana hukum dari Universitas Jayabaya, magister hukum dari Universitas Jayabaya. Inilah Dr. Yuris, Dr. Manajemen Haji Teguh Samudra SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia Ferrari, Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, dan pimpinan Law Office Law Firm Teguh Samudra & Associate yang berkantor Kramat Raya nomor 5, Senen, Jakarta Pusat. Silakan rekan-rekan mahasiswa Jayabaya apabila melewati Jalan Kramat Raya, singgah di tempat saya, walaupun tempatnya sederhana dan kecil, tetapi kebahagiaannya besar, kebanggaannya besar, dan luar biasa. Kita amalkan ilmu untuk kemaslahatan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti saya bisa mengamalkan ilmu lagi, mengajar di Universitas Jayabaya. Dan itulah ciri pola saya sebagai dosen di kampusnya sendiri, di alma maternya sendiri. Sukses untuk Jayabaya. Saya berdoa mudah-mudahan Universitas Jayabaya hidup sepanjang masa sampai akhir zaman untuk membentuk dan melahirkan tokoh-tokoh kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu berbuat kebaikan untuk kemaslahatan, mengamalkan ilmu untuk kebaikan. Terima kasih, mohon doanya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat semuanya. Terima kasih.